Sumenep pasti Pak. Karena orang Situbondo itu pasti secara sosiologis pasti Sumenep Pak. Ibu Dekan saya ingat pernah ngajar Eropa ya di HI, dan salam ini lagi Bu, bertemu lagi, terima kasih atas undangannya. Serta beberapa dosen, saya masih segar ingatan. Meskipun keriput tidak bisa dihindarkan. Salam hormat untuk semuanya, Prof. Edi, Mas Edi, Mas Hermanto, Pak Fuad. Paling sabar dulu ngajar saya di HI. Ada Mas Ganevo juga. Baik, yang di luar, yang di Zoom, di luring, situ beberapa saya kenal. Salam hormat untuk semuanya. Izinkan saya memaparkan, tapi tidak membawa PPT Bu. Nggak apa-apa ya, lain kali saya siapkan. Tapi kata Rocky Gerung, kalau pakai PowerPoint tuh nggak punya power, nggak punya point katanya Bu. Karena saya kebiasaannya, saya catat aja di HP saya beberapa poin. Nah, begini, saya tadi agak impress ketika masuk ke sini karena semuanya orange. Kebetulan waktu saya kampanye kemarin, brand color saya itu orange memang, nggak ada warna lain. Waktu itu saya pilih warna orange, saya desain ini karena memang background saya sebagai konsultan politik ya, jadi saya harus punya diferensiasi di dalam membangun cerita politik. Waktu itu saya pilih orange karena itu dynamic color Pak. Dynamic color, open minded begitu ya. Segala sesuatunya tentang anak muda itu biasanya. Dan waktu itu orange menjadi warna yang paling hype di internasional. Jadi saya pilih warna orange dan alhamdulillah saya menang Bu. Bapak Ibu semuanya, saya masuk di sini tahun 2003 di jurusan hubungan internasional. Kemudian lulus 6 tahun 10 bulan 23 hari dengan judul skripsi neoliberalisme di Indonesia, ketergantungan hutang pemerintah Indonesia terhadap hutang luar negeri Indonesia. Waktu itu ngeri pokoknya Pak, ininya saya Pak, skripsi saya. Kemudian saya membangun karir usaha di Jember. Sebenarnya usaha saya semuanya ada di Jember, sebagian di Jakarta. Saya punya kafe di sini, saya punya distributor perusahaan LPG 3 kilo di sini. Saya punya rumah di sini Pak, di Taman Kampus ya, di Puri ada. Kemudian di Jember, di Jakarta saya punya perusahaan di dunia riset. Ya, saya punya sebagai direktur Politika Research and Consulting, memang fokus untuk melakukan riset politik dan pemerintahan. Meskipun hari ini sudah saya serahkan kepada alumni AM 2010, angkatan 2010, namanya Faris Widiatmoko yang sedang S3 di Pajajaran sebagai direktur eksekutifnya. Nah, kehidupan saya erat kaitannya dengan dunia akademis, dengan epistemic community tentunya. Kemudian oleh karena itu saya berharap di dalam acara-acara saya pertama kali menyampaikan kegiatan di sebagai bupati bersama seluruh jajaran OPD perangkat daerah, saya sampaikan bahwa Situbondo ke depan harus berubah mindsetnya. Saya kira Situbondo dari periode-periode ke bupati, saya sebagai orang yang lahir di kota Situbondo, satu kelurahan sama alun-alun Situbondo, sama pendopo Situbondo, saya tahu betul perkembangan Situbondo. Saya melihat Situbondo flat, tidak ada perkembangan yang signifikan. Saya bilang kita harus bergegas, harus merubah diri kita dengan cara apa? Bahwa data harus menjadi pijakan di dalam mengambil keputusan politik maupun kebijakan publik. Bukan lagi mengasumsikan, bukan lagi anggaran itu di plotting sesuai dengan selera dari pemimpinnya, apalagi untuk memuaskan tubuh
lain dari seorang bupati, yakni tubuh politiknya. Saya bilang seperti itu. Nah, maka kemudian kerjasama dengan berbagai stakeholder di Tapal Kuda maupun di level nasional itu sangat dibutuhkan. Ke depan saya akan melakukan audisi untuk memilih kepala dinas, ya, itu sebagai komitmen meritokrasi yang ingin kita bangun di Situbondo. Mungkin secara politik itu tidak akan memuaskan, karena saya tidak bisa menservis tubuh politik saya dengan keinginan selera subjektif memilih orang per orang. Tapi saya yakin dengan cara membangun sistem yang merit, Situbondo ke depan akan jauh lebih bagus. Bayangkan Bapak Ibu, Situbondo itu adalah jalur lintas dagang utama sejak zaman Hindia Belanda. Sampai sekarang Situbondo itu adalah jalur perdagangan utama menuju dan ke Bali, ya. Dan kita bisa hitung berapa jumlah orang yang melakukan mobilitas ekonomi dari Pulau Jawa atau dari luar Pulau Jawa menuju Bali itu melintasi Situbondo. Agaknya tidak mungkin orang dari Surabaya kalau mau ke Bali harus lewat Jember. Tapi kenapa kemudian di antara kabupaten yang ada di Tapal Kuda, Situbondo itu paling mengalami kondisi yang paling stagnan. Kalau tidak mau dibilang itu di bawah Bondowoso yang mungkin 10 tahun lalu Situbondo itu ada di atas Bondowoso. Apa indikatornya? Sederhana saja, bahwa tidak ada sesuatu yang menarik membuat orang datang ke Situbondo selain untuk melakukan pengajian Maulid Nabi dan sholawatan. Itu dari Sumeneb, kepulauan terutama yang paling banyak. Nah, potensi ekonomi itu saya anggap itu satu potensi ekonomi, opportunity, tapi juga tidak ada yang menangkap. Saya kasih contoh misalnya, bagaimana persediaan hotel di Situbondo itu Pak sangat sulit. Kemarin saya kedatangan BPK, Bapak, saya tanya, Bapak tidur di mana? Saya tidur di Bondowoso. Ya kan? Saya kedatangan tamu dari Kementerian PUPR karena urusan Situbondo yang jalannya berlobang-lobang itu saya tanya tidur di mana, di Bondowoso. Gitu. Karena memang tidak ada representatif hotel untuk kelompok middle up di Situbondo itu, ya. Kalau Anda lihat di Traveloka saja pasti kalau sekelas dosen fisik ogah kayaknya mau tidur di Situbondo begitu, ya. Nah, Utama Raya iya bagus, tapi kan takes time untuk menuju pusat aktivitas gitu ya, jauh sekali dari pusat aktivitas itu. Nah, kemarin saya akhirnya duduk bersama Dirut PLN yang kebetulan teman saya, teman ngopi begitu ya. Dan saya bilang, Bang, saya tunjukkan ada aset abang di situ depan alun-alun, bagus kalau dibikin hotel gitu. Nah, akhirnya gayung bersambut, kerjasama itu akan dimulai segera. Kemarin sudah datang dari PT Pos untuk menjadikan itu hotel ya bintang 3 atau bintang 4 di depan alun-alun Situbondo begitu. Maksud saya adalah ketika saya bercerita ini, Situbondo tidak akan bisa menjadi sesuatu yang hebat, yang besar ketika kita tidak melakukan kerjasama dengan berbagai pihak gitu ya. Makanya ketika kemarin Prof. Febi Hara mengundang saya kaget juga. Ini profesor yang sangat saya hormati, tiba-tiba WA saya bilang kalau alma mater memanggil saya pasti siap, kapanpun, dimanapun saya siap begitu. Nah, saya di mana di Jakarta itu banyak bertemu dengan lulusan FISIP Universitas Jember. Tadi kalau Profesor Bambang mengatakan bahwa ada apoteker, kalau apoteker itu kan ada ininya, ada tulisannya ya. Ada nomenklatur baik itu di rumahnya, kayak dokter gigi begitu kan, ya kan. Kemudian kalau dia apoteker kan tulisannya ada apoteker. Jangan salah, lulusan FISIP ini jauh paling hebat di antara fakultas yang lainnya, Dok. Pertama, ada 2 bupati alumni FISIP, ya, Mbak Indah Lumajang sama saya. Kemudian ada berapa politisi hari ini yang di DPR RI, ada 3 politisi. Bang Pur, Charles sama dua orang dari sini. Dan
Mas Vicky, ya kepala LAN, ya banyak sekali memang alumni-alumni FISIP ini kalau boleh dikasih tulisan, Prof. Bambang, mereka tuh layak semua itu, seperti dokter gigi, seperti apoteker gitu. Cuman pekerjaannya sebagai politisi. Dan bahkan saya berkelakar ke kawan di Jakarta, jangan diragukan lulusan FISIP itu. Karena lulusan FISIP itu mungkin tidak nampak seperti dokter maupun apoteker gitu ya. Dia punya rumah khusus gitu ya. Tapi keterlibatan dalam proses bernegara itu sudah luar biasa menurut saya gitu ya. Banyak sekali alumni FISIP. Kemarin saya waktu di pameran mobil di Kemayoran, saya ketemu dengan Bapak Ali Maskur Musa, itu juga alumni FISIP. Itu banyak sekali saya kira yang bisa dibanggakan, dan memang FISIP berbeda. Kalau saya tadi lihat visi misi baru dari Universitas Jember, agaknya lebih spesifik ya, lebih spesifik ke pertanian industri gitu ya. Nah, di mana peran FISIP menurut saya, satu sisi itu satu kemajuan. Efisiensi enggak ini kan. Saya kira ini satu kemajuan di mana brand naming dari Universitas Jember itu sudah mengarah ke satu nomenklatur lebih spesifik ke pertanian, karena memang sangat terkenal di pertanian. Tetapi ini juga Tetapi ini tidak juga membunuh paradigma polimat gitu ya, paradigma berpikir lebih banyak dari berbagai sudut pandang begitu ya. Dengan visi yang baru ini, saya mau mengatakan bahwa UNED itu ingin jadi spesialis sekarang, kayaknya ya, menjadi spesialis. Tentu ini juga akan mempengaruhi paradigma dari berbagai fakultas yang lainnya yang tidak terkait secara langsung dengan pertanian. Tetapi bagi saya, menjadi spesialis itu satu kemajuan, meskipun kadangkala menjadi lembaga yang generalis seperti visi yang lama itu juga tidak boleh dikatakan tidak baik begitu ya. Ini kan terlihat sekali visionnya ke depan adalah menjadi pertanian industri gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana kemudian posisi dari fakultas seperti FISIP, ekonomi untuk memainkan perannya menuju goals dari pertanian industri itu. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan ke Bu Dekan, Bu, yang tidak ada di tapal kuda ini adalah jurusan ilmu politik, ya, tidak ada. Tapi kita punya anakan dari ilmu politik namanya hubungan internasional. Ini bahkan kita ini tertua ketiga di Indonesia hubungan internasional. Tapi ibunya kita belum punya ilmu politik gitu. Nah, sementara berbicara tentang pertanian industri ini erat kaitannya dengan bagaimana proses politik itu terjadi. Saya kasih contoh misalnya, ketika saya kampanye, saya selalu membangun narasi dan hasil observasi saya di lapangan, Situbondo itu punya kopi kayu mas dan kopi Badran ya, yang di Sumber Malang. Satu pegunungan Ijen, yang satu lagi pegunungan Argopuro, tapi yang di sisi Situbondo, dan itu sangat terkenal. Ketika saya tanya, kamu bekerja di sini anak-anak muda berapa lama? 4 bulan. 8 bulan itu mengalami, ya tidak punya pekerjaan, akhirnya menganggur. Nah, sementara di sisi makro, ada indikator makro tentang kemiskinan 11,51% di Situbondo. Nah, sementara di sisi yang seperti ini ada peluang unemployed community di
sangat besar. Tapi tidak ada keputusan atau kebijakan politik dari periode ke periode yang tidak mengatasi masalah ini. Saya katakan ya sudah, bahkan saya sudah dikonsolidasi ke dinas terkait karena saya sudah terpilih jadi bupati. Saya bilang bikin kerjasama, lalu 8 bulan mereka tidak boleh nganggur dengan bekerja. Caranya bagaimana? Siapkan bibit kemukus, kapulaga ataupun jahe untuk mereka tanam di bawah pohon kopi itu, sehingga mereka ada continuity di situ. Nah, ini kan keputusan politik, ya, itu ada kaitannya. Kemudian bicara lagi soal kemiskinan, 11,51% kita starting dari posisi itu. Ada 1.200 guru yang dibayar tidak layak. Hanya sebulan dibayar 200.000, 300.000, mungkin sebagian itu adalah alumni dari Universitas Jember. Dan itu sudah ada yang 10 tahun, 15 tahun gitu ya. Saya bilang, saya tidak mau tahu lagi tahun ini mereka harus dibayar secara layak. Layak itu ukurannya adalah UMK. Nggak punya uang, Pak. Selalu paradigmanya adalah paradigma efisiensi, Pak. Nggak punya uang, Pak. Akhirnya apa yang saya lakukan? Coba buka DPA. Buka DPA-nya, saya seser satu persatu, saya buang semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya pencitraan. Saya kasih contoh misalnya, kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan hajat hidup orang banyak, karnaval, solawatan, kemudian musik. Mungkin itu dibutuhkan sebagai ruang aktualisasi religiusitas. Tapi bagaimana mungkin kita bermunajat kepada Tuhan sementara ribuan orang menangis karena tidak dibayar itu. Akhirnya saya buang semuanya, saya bisa nyisahkan waktu itu dalam satu malam saya bisa menyisahkan 34 miliar. Padahal kebutuhan untuk membayar guru itu hanya di 6 miliar setahun. Jadi ini saya kira praktek-praktek seperti ini yang mungkin bisa dijadikan proses internalisasi dengan cara magang, internship atau apa begitu ya. Tidak hanya sekedar, saya melihat ketika orang internship itu hanya justru ikut dengan kultur yang baru, kultur yang dia temui. Dengan cara ya, kalau birokrasi harus seperti itu misalnya, dia akan ikut situ, bukan menjadi pewarna terhadap situasi yang dia amati. Pendekatannya harus pendekatan observasi. Kita mau kirim orang, anak-anak administrasi negara atau admi ke satu lembaga pemerintahan, dia suruh observe dulu apa sih masalahnya, dan ketika ini masuk dia harus bisa merubah itu. Kalau enggak ya sama saja sekedar memenuhi kebutuhan kuliah saja dan tidak akan merubah apapun itu. Nah, saya kira itu perannya, dan ketika saya paksakan sampai kemarin malam akhirnya ketemu itu jurusnya untuk membiayai guru, kemudian tenaga kesehatan di Situbondo pelayanannya sangat buruk. Bagaimana orang mau melayani orang sakit sementara gajinya hanya 550.000? Saya percaya dengan the law of incentive. Orang itu baru mau gerak kalau ada insentifnya. Sementara kalau 550.000, belum lagi susu anaknya, belum cicilan Adira, ya kan? Saya kira nggak akan cukup gitu loh. Bagaimana dia bisa menyambut pasien dengan penuh senyuman? Nah, ternyata sudah ketemu. Mungkin pasti tahun ini sudah mereka akan digaji dengan layak gitu ya, antara 1.500.000 sampai dengan 2.200.000 gitu. Nah, harapannya kalau seperti itu lagi-lagi membutuhkan cara pandang. Nah, pesan saya, meskipun visi Universitas Jember lebih ke pertanian industri, tapi FISIP harus tetap bisa menjadi supporting line dari visi itu. Tidak harus menjadi yang pertama atau yang utama disebutkan, tapi dia adalah supporting line. Saya kasih contoh semalam tentang jurusan sosiologi begitu ya. Saya kumpulkan, tanya sama kepala BKSDM, ada nggak jurusan planologi di Situbondo? Ada Pak, panggil ke pendopo, ada 5 orang. Saya bilang, coba kamu bayangkan, saya nggak ngasih perintah, saya kasih kesempatan
membayangkan tentang kawasan Besuki itu seperti apa. Bayangkan dulu, nanti saya panggil lagi. Perintah saya cuma itu aja, bayangkan tentang Besuki dan kaitkan dengan jurusanmu. Nah, karena memang saya juga ingin mengembalikan kejayaan wilayah barat Besuki, karena bagi saya wilayah Besuki itu ada center atau checkpoint, dia hub dari 4 titik, dari timur, dari barat maupun dari Bondowoso, termasuk dari Madura. Itulah titiknya. Pasar terbesar di Situbondo di Besuki, pasar hewan terbesar di Situbondo Besuki, dan tembakau yang ditanam sekarang di sini ini tuh tembakau Besuki Naus namanya, yang menjadi sigar. Nah, di Bondowoso ada pasar pindangnya dari Besuki, beseknya dari Besuki, gitu ya. Nah, itu tantangan-tantangan ke depannya. Kemudian saya bilang, kalau mau bangun Besuki, kira-kira dari jurusan kamu ini, planologi, apa yang kamu butuhkan? Jurusan apa lagi? Geodesi, Pak. Oke. Terus apa lagi? Sosiologi. Saya bilang begitu. Iya, Pak, butuh sosiologi. Karena bagaimanapun, membangun satu peradaban kota, itu harus tahu tentang baseline-nya, harus paham. Masyarakat Besuki itu berbeda, Prof, dengan masyarakat Situbondo. Pasir Putih ke timur semua pasti Sumeneb. Tapi kalau di Besuki, wilayah barat, itu pasti Pamekasan. Gitu ya. Mulai dari rumahnya berbeda, makanannya berbeda, adat istiadat berbeda. Nah, ini kan tidak bisa didekati. Pembangunan kota Besuki tidak bisa didekati dengan paradigma Sumeneb. Tidak bisa. Dia harus didekati dengan paradigma Pamekasan, karena literasinya berbeda, cara bicaranya berbeda, logatnya juga berbeda. Nah, itu pentingnya. Maka peluang buat jurusan sosiologi di sini. Nah, bagaimana peluang untuk jurusan hubungan internasional seperti saya ini? Justru di Situbondo itu punya potensi mangga, potensi kerapu, punya potensi itu. Kalau kita berbicara tentang ide soft diplomasi, harusnya itu menjadi ruang aktualisasi juga buat mahasiswa-mahasiswa hubungan internasional. Pun demikian dengan pariwisata ya. Pariwisata, meskipun mindset saya adalah nggak mungkin orang berwisata kalau nggak punya duit gitu ya. Miskin aja mau berwisata itu nggak mungkin rasanya. Makanya itu menjadi layer terakhir yang mau saya kerjakan. Tapi justru itu peluangnya saya lihat, kalau mau membangun lulusan yang oke, yang keren gitu ya. Ini mumpung pariwisata di Situbondo lagi buruk-buruknya. Dulu, Prof, kalau orang mau pacaran di Jember itu perginya ke Pasir Putih, Prof. Dan itu membanggakan sekali. Kemarin Kepala Kepala Pajak Pratama Situbondo, orang Malang, itu cerita tahun-tahun 90 dia diajak sama keluarganya datang ke Pasir Putih. Karena tidak ada pantai seindah Pasir Putih di Jawa Timur, terutama di Pantura. Tapi sekarang kondisinya seperti itu. Nah, makanya saya butuh sekali kalau ada jurusan pariwisata, ya silahkan, mau magang di sana, mau apa-apa saja silahkan, sampai nanti saya bisa mendatangkan investor untuk merubah itu semuanya. Nah, itu semua saya ceritakan dalam rangka tadi ada peluang untuk bikin apa, Prof? Unet di Situbondo ya? Oh iya. Ya, suatu waktu Prof Yuli pernah WA saya, boleh nggak kira-kita main sana? Boleh, Prof. Idenya apa dulu nih, Prof? Ya, siapa tahu mungkin nanti mau ada kampus Universitas Jember. Oh, silakan, saya sangat very much welcome untuk itu, dan tapi untuk lokasi dan jurusannya saya boleh pilih dong, karena saya sesuaikan dengan kebutuhan Situbondo. Ya, saya minta jurusan perikanan, peternakan, pertanian, sosiologi, dan ya nantilah kita diskusi lagi apa lagi yang ada begitu. Jangan dikasih jurusan farmasi juga di sana nanti, Pak. Ya kan, itu. Nah, saya kira administrasi negara juga bisa di sana. Nah, bagaimana modelnya? Nah, saya masih belum berbicara itu, belum juga bertemu. Hari ini punya kesempatan untuk bicara di sini, saya persilahkan ya. Kalau bisa di wilayah Besuki, karena Besuki itu dan Situbondo itu sudah berbeda secara diametral.
secara politik, ekonomi itu berbeda secara diametral. Jadi ada 200.000 orang yang di wilayah barat itu, Besuki sentralnya, itu menjadi potensial. Belum lagi dia dekat dengan Probolinggo, dekat dengan Bondowoso, bahkan kalau orang Hili Raja ya itu pasti lewat Besuki gitu ya. Nah, kalau di situ kota Situbondo sudah cukup banyak universitas. Maka kemudian kemarin saya kedatangan Rektor Universitas Abdurrahman Saleh. Saya bilang, ini UNED mau masuk loh. Saya pikir begitu. Oh jangan Pak, nanti kita malah kekurangan mahasiswa, sekarang aja kita sudah kurang. Ya udah bergegas dong. Saya bilang begitu. Masa saya lihat, saya kan ini UNAS, ini SMA 1, ini SMP 1. Saya SMP 1 pindah ke SMA 1. Dulu kelakar kita, jangan sampai nanti kita pindah ke sebelah lagi begitu ya. Nah, tidak sulit lah saya kira untuk melawan Universitas Jember, dan saya berharap UNED sebagai alma mater kebanggaan kita semuanya bisa menjadi pemain utama di tapal kuda begitu ya. Jangan bicara dulu Jawa Timur atau Indonesia. Bermain di tapal kuda saja bisa merepresentasikan wajah tapal kuda dengan uniqueness-nya. Itu udah luar biasa, dan itu saya kira bisa menjadi modal utama untuk go internasional. Seperti keinginan terkemuka secara global, ya sudah bermain dengan paradigma tapal kuda saja. Saya kira itu udah akan keren sekali. Saya kira begitu Prof dan Bu Selvi dan semuanya Bu Dekan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tadi Bu Dekan mengatakan, Mas Rio kalau bisa waktu untuk jadi dosen tamu begitu ya. Sekali lagi Bu, kalau sudah alma mater memanggil kapan saja saya siap datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.